Cancer, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Oke Cancer, ini adalah general reading untuk kalian Cancer, Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Karena general reading, jadi tidak harus sesuai dengan situasi semua orang di luar sana ya. Kalau tidak memahami apa yang disampaikan, relax, nggak usah dipaksakan. Artinya ini tidak sesuai dengan situasi kalian atau tidak resonate lah ya. Oke? Nah, di sini aku akan membacakan situasi 6 bulan ke depan. Ingat bahwa ini membaca potensi, bukan vonis ya. Kita hanya melihat energi yang sedang berjalan di sini, oke? Tentunya apapun itu yang di depan itu dinamis ya, masih dinamis sesuai dengan orang yang menjalani gitu kan. Karena orang kan pikirannya bisa berkembang, terbuka gitu kan. Ada perubahan, kemudian ada langkah juga yang berubah gitu. Sehingga apa yang termanifestasikan nanti juga bisa jadi ada yang berubah gitu. Oke, kita langsung saja. Kalau aku lihat di sini ya Cancer, selain Cancer, di sini ada Pisces, ada Libra. Kemudian di sini aku melihat ada Virgo, ada Sagittarius. Lalu ada Taurus, ada Leo, ada Aquarius, ada Scorpio. Ya. Energi Libra, Virgo dan Pisces itu cukup kuat ya di sini kalau aku lihat ya. Oke, baik, langsung saja ya. Cancer, Sun, Moon, Rising, atau Venus. Oh, sorry, aku akan tambahkan ada energi Gemini juga di sini. Ya, energi Pisces itu kuat ya. Sun, Moon, Rising, atau Venus. Cancer, kalau aku lihat ya, 6 bulan ke depan adalah, maaf banget ya, ini aku apa adanya aja. Kalian kayak mengharapkan sesuatu cuman itu masih tertunda. 6 bulan ke depan itu terlihat masih tertunda, atau saat ini yang pasti yang aku lihat, apa yang kalian harapkan itu belum terrealisasikan. 6 bulan ke depan pun itu masih bisa saja ada penundaan, bisa saja ya. Tapi ya semua kembali juga sih sama kalian ya. Oke, nah ini adalah sesuatu yang kalian harapkan. Yang aku lihat di sini, pertama, ini kebanyakan sih soal hubungan kalian dengan seseorang. Perbaikan hubungan kalian dengan seseorang itu harapan kalian. Salah satu harapan yang aku lihat di sini. Cuman sepertinya itu agak sulit terrealisasikan dalam waktu beberapa bulan ini gitu. Tapi balik lagi, semua kembali sama kalian ya. Itu yang aku lihat harapan yang ada di sini. Perbaikan hubungan dengan seseorang. Rekonsiliasi dengan seseorang. Ya, kalian merasa butuh banget membutuhkan orang ini ya, sorry. Kalian merasa membutuhkan orang inilah, kehadiran orang ini. Support orang ini. Kalian rindu sama orang ini. Buat kalian orang ini tuh penting gitu. Ya. 6 bulan ke depan yang aku lihat, apa yang ingin kalian upayakan juga gitu ya. Mungkin selain rekonsiliasi dengan seseorang, ini berkaitan sama situasi kehidupan juga dan materi gitu ya, bisa jadi. Nah, ini apa yang kalian upayakan? Kalau aku lihat, aku ulang ya, apa yang kalian upayakan dan sudah kalian harapkan, yang aku lihat di sini belum terjadi sesuai dengan rencana kalian. Jadi yang membuat kalian kecewa adalah karena kalian sudah berharap banget, sudah optimis banget kalian bisa memperbaiki itu atau meraih itu gitu loh. Cuman ketika itu tidak berjalan sesuai dengan harapan dan rencana kalian gitu kan, di sini aku melihat kalian kecewa jadinya ya di Five of Pentacles ini gitu. Jadi ya soal harapan itu memang pertama soal rekonsiliasi dengan seseorang ya. Kemudian bisa juga soal ya keuangan, pencapaian hidup kayak gitu ya. Oke. Kemudian yang aku lihat di sini, oh ya, maaf banget ya, ini yang aku lihat kalian tuh kayak masih dealing atau berurusan ya dengan masalah-masalah yang sama di hidup kalian. Aku melihatnya seperti itu di Seven of Swords ini gitu ya. Cuman
di sini aku melihat ada kemauan dari kalian untuk belajar ya. Karena gini loh, suka nggak suka yang bisa menyelamatkan kalian itu, orang pertama yang bisa menyelamatkan kalian adalah diri kalian, ya kan? Orang pertama, ya. Termasuk ketika kalian menghadapi masalah yang sama, kalian itu berharap, kalian kan perlu mengandalkan diri kalian untuk memahami situasi itu dan berusaha mencari solusi lah, ya. Karena kalau pola yang sama itu terulang terus, ya, artinya ada hal yang mungkin belum kalian petik pelajarannya, belum kalian aplikasikan, sehingga kalian menarik pola yang sama ke hidup kalian. Dan kalau ini soal masalah, ya masalah yang sama gitu, masalah dengan pola yang sama gitu. Oke? Kemudian ya ini yang aku lihat ya. Jadi kayaknya kalian itu terlihat berhati-hati banget di sini. Kelihatan berhati-hati karena agak capek juga. Ini kok masalah nggak selesai-selesai, nggak berlalu begitu saja. Padahal kan musim itu biasa berganti ya. Nah ini kalian melihatnya kok masalah ini stay terus di situ gitu. Mungkin awalnya kalian berpikir, oh itu kalau didiamkan akan berlalu sendiri gitu. Tapi kan ada hal yang memang harus dibereskan, bukan sekedar oke, berarti jawabannya adalah berbesar hati menerima itu. Ya iya sih, memang pilihannya ada dua, berbesar hati menerima situasi itu terus atau berusaha berubah gitu. Kalau memang sudah berusaha semaksimal mungkin, ya mungkin itu yang harus diterima gitu kan. Sampai mungkin kita dapat clue untuk perubahan atau langkah selanjutnya gitu. Cuman tidak semua hal itu dibiarkan begitu saja lalu berharap berlalu sendiri gitu. Ya seperti yang aku bilang, kalau ada hal yang belum dipetik pelajarannya di situ, ya itu terulang lagi bisa jadi. Oh ya, soal tadi itu pilihannya ada dua ya, berbesar hati menerima itu atau berusaha merubah itu gitu kan. Nah masalahnya kalau aku lihat di sini kan kalian tidak ingin dealing dengan situasi itu terus-terusan, dengan masalah itu terus-terusan gitu. Iya kan? Kalian nggak mau gitu. Tapi cara kalian menyelesaikan itu adalah dengan, maaf ya kalau aku lihat sebelumnya itu kayak berserah aja gitu. Ya membiarkan itu berlalu sendiri gitu. Tapi kalian ingin keadaan berubah gitu. Ya kalau aku lihat di sini memang itu harus dicari solusinya ya. Karena kalau nggak ya ini Seven of Swords, situasi akan terulang aja gitu. Dan kalian capek sendiri kan. Kemudian di sini aku melihat, nah seperti yang aku bilang tadi, kalian kan kelihatan di sini mau belajar ya. Jadi aku melihat ada upaya keras dari kalian untuk belajar gitu ya. Kalian mungkin memberikan usaha yang besar tapi hasilnya belum sesuai harapan. Tetapi ada kemajuan yang kalian syukuri di situ. Jadi ini usaha kalian belajar itu bisa diapresiasi sih menurut aku ya gitu. Oke? Itu yang aku lihat di sini. Kemudian, nah ini soal kebijaksanaan ya. Ini bukan menggurui loh ya. Cuman yang aku lihat di sini, situasi ini jelas suka tidak suka ya. Memaksa kalian untuk, atau menggiring kalian untuk lebih bijaksana lagi. Bukan berarti kalian tidak bijaksana, cuman ya namanya level kebijaksanaan orang itu kan bisa bertambah, berkembang. Ya kan, seiring berkembangnya pikiran orang dan terbukanya pikiran mereka juga kan, dari apa yang mereka lalui gitulah ya, atau yang terjadi di hidup mereka, atau yang mereka lihat sendiri gitu misalkan. Tapi intinya di sini keadaan yang berat ini akhirnya membentuk diri kalian gitu, mengukir kebijaksanaan lagi di dalam diri kalian, ya kan. Jadi memang ada quotes bagus sih. Jadi katanya pelajaran hidup itu agak berat. Agak berat. Pelajaran hidup itu berat karena orang itu dikasih ujiannya dulu baru mereka belajar. Dikasih ujiannya baru pembelajarannya gitu, ya. Karena kalau di sekolah gitu kan atau di kampus gitu kan biasanya dikasih materinya dulu dong, ya, belajarnya dikasih materinya lah, materi pembelajaran gitu kan. Kemudian ujian gitu. Nah kalau di hidup itu kebalikannya, ujian dulu baru
di situ kita belajar gitu loh, baru datang pembelajarannya gitu. Maksudnya materi pembelajaran itu datang saat ujian itu hadir gitu. Gitu ya kira-kira. Oke. Ya kayak gitulah. Ini jadi yang aku lihat sih, ini memang bukan situasi yang enak gitu. Tapi ya akhirnya membuka pikiran kalian kan gitu. Ya kadang gitu sih ya. Maksudnya orang bisa membawa perubahan besar di hidupnya itu bisa jadi diawali dari kejadian yang cukup menyakitkan dan gak enak gitu, yang bisa menjadi trigger atau cambuk buat mereka akhirnya suka gak suka. Awalnya gak suka, tapi pada akhirnya mereka bisa melihat hal baiknya sih, situasi yang bagus sesudahnya gitu. Kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini ya itu sih. Jadi tidak enak di awal gitu kan. Memang yang membuat orang berubah kayak gini, orang bisa bertransformasi kayak gini itu kan ya bisa jadi karena hal yang gak mengenakan itu, hal yang gak mengenakan yang benar-benar membekas gitu loh ya kan. Akhirnya itu jadi pelajaran penting, dan dari pelajaran itu gitu kan, dia atau mereka akhirnya berubah kan pikirannya. Dari perubahan pikiran ini akhirnya kehidupan mereka, circumstances hidup mereka pun jadi berubah gitu loh. Jadi itu yang disebut transformasi. Itu memang gak mudah gitu kan. Ya gak mudah, bisa jadi harus melalui situasi yang menyakitkan gitu ya, karena kita membiasakan dengan keadaan yang berbeda itu kali ya. Ya gitulah intinya. Oke, jadi ada level kebijaksanaan yang meningkat di sini gitu. Gitulah ya. Oke, kemudian di sini aku melihat kalian itu recharge energi, jelas ya. Di sini aku melihat kalian itu ya ini kayaknya ada kaitannya sama hubungan kalian dengan seseorang ya. Pertama itu yang rasanya sudah melelahkan. Kedua ini bisa juga soal impian kalian, dimana kalian berusaha memanifestasikan itu cuman masih terlihat jauh gitu kan. Hanya dilihat dari jauh. Kayaknya impian itu melihat kalian dari jauh, tapi kalian untuk ke arah sana itu kayaknya gak tahu ya, mungkin kalian merasa saat kalian melangkah dia kok tambah jauh ya, tujuan itu kok makin jauh gitu ya. Mungkin bisa seperti itu ya, maksudnya yang kalian rasakan gitu. Tapi yang kuliah di sini, kalian bisa melihat impian kalian itu terasa jauh gitu. Mungkin kalian sudah berupaya sebelumnya, tapi seperti yang aku bilang tadi di sini, belum terjadi sesuai dengan harapan kalian gitu. Jadi mungkin ada langkah yang harus dievaluasi ya, bisa jadi kayak gitu ya. Dan di sini aku melihat kalian berada di situasi yang capek lah ya. Namanya orang habis kerja kan adalah butuh istirahatnya gitu kan. Nah di sini yang aku lihat kalian perlu recharge energi, dan kalian akhirnya karena merasa lelah dengan itu, kalian mau istirahat sejenak, nggak terlalu banyak memikirkan itu, memberikan waktu pada badan kalian, jiwa kalian untuk beristirahat. Itu yang kulihat di sini gitu. Karena saat kalian melihat tujuan itu kok jauh gitu ya, mungkin di situ clue kalian kayaknya harus recharge energi gitu kan. Mungkin setelah recharge energi kalian, ya namanya juga habis mengisi energi kan, bisa lebih bersemangat gitu ya. Mungkin pandangan juga lebih clear gitu, lebih jelas gitu. Oke. Bisa jadi kayak gitu ya. Tapi di sini ada momen kalian perlu beristirahat memang. Ya ini aku membaca dalam waktu 6 bulan ya, kira-kira seperti itu gitu. Balik lagi, semua itu dinamis ya. Kemudian di sini aku melihat kalian itu kayak menanti seseorang untuk mengisi
kekosongan kalian gitu. Intinya orang ini adalah orang lama ya. Ini bisa untuk urusan apapun. Pertama, kebanyakan ini sih soal percintaan ya, atau ya balik lagi, cinta itu juga universal gitu ya. Ini bisa cinta kalian sama siapapun itu, sayang kalian sama siapapun itu. Cuman ini adalah orang yang sedang terpisah sama kalian, dan kalian merindukan orang ini. Kalian melihat orang ini itu sebenarnya sumber kebahagiaan kalian gitu. Jadi kalian menanti orang ini mengisi lagi posisinya gitu. Karena saat kalian tidak bersama, saat kalian terpisah, kalian sangat merindukan orang ini gitu. Dan apa ya? Ya iya sih. Nah maksudnya berpisah itu belum tentu rindu loh ya kan. Kalau rindu berarti masih ingin bersama. Kalau nggak ada rindu justru nyaman, oh berarti ya udah gitu kan. Nyamannya justru saat tidak bersama gitu. Cuman di sini maksudnya kalian merasakan kerinduan itu dan pengen bahagia, merasa orang ini adalah kunci kebahagiaan kalian gitu. Ya di sini aku melihat usaha kalian untuk keinginan atau usaha ya. Kok keinginan atau usaha? Keinginan kalian untuk berdamai sama orang ini kan, untuk rekonsiliasi sama orang ini. Di sini kalian juga mengusahakan itu sebenarnya gitu. Kalian ingin menciptakan kedamaian itulah dalam hubungan kalian bersama orang tersebut yang sedang tidak bersama kalian gitu ya. Di sini kalian mempertimbangkan gitu ya. Kenapa begini? Bagaimana ini harus diselesaikan? Selanjutnya kalian harus bagaimana biar situasi di antara kalian nih, antara Cancer dengan orang tersebut, dengan mereka itu bisa berdamai gitu loh ya. Kalian ingin membawa perdamaian itu gitu. Membawa pesan damai itulah intinya, oke? Oke, jadi di sini ada penantian ya. Di sini aku melihat 6 bulan ke depan itu ya soal penantian juga dan soal kontemplasi. Jadi kalian butuh waktu untuk memikirkan ini, menjernihkan pikiran, dan memberikan waktu tubuh dan jiwa kalian untuk istirahat seperti yang aku bilang tadi gitu. Mungkin di saat itu kalian mengurangi sosialisasi dengan banyak orang gitu. Bukan berarti nggak bersosialisasi juga sih gitu ya. Oke, nah di sini soal keuangan yang aku lihat kalian punya beberapa pilihan ya. Ini kayaknya situasi keuangan masih belum sesuai dengan harapan kalian ya. Kalian kayak masih terpaku gitu ya, terpaku pada keadaan lah ya. Keuangan belum sesuai dengan harapan. Di sini kalian melihat beberapa alternatif, beberapa pilihan gitu ya, dan memikirkan rencana atau apa ya, strategi lah ya, kira-kira bagaimana nih untuk survive, untuk menjalankan misi itu, untuk keuangan gitu kan, untuk kestabilan keuangan. Karena ini kalian itu benar-benar ya semuanya juga ingin stabil secara materi ya, bukan secara materi aja, dalam segala hal gitu kan. Cuman di sini kalian kayak buat tujuan gitu ya. Kalian mau stabil banget dalam hal materi untuk jangka panjang gitu. Jadi intinya kalian sedang menyusun rencana untuk jangka panjang, di mana hal itu bisa menjadi pegangan kalian dalam hal untuk urusan finansial. Hal itu bisa menjadi pegangan finansial ya untuk kalian gitu loh. Kalian bisa bertumpu di situ, kalian bisa berpegang di situ, kalian bisa mengandalkan itu. Jadi ini kayak sebuah rencana untuk jangka panjang, rencana untuk kestabilan ekonomi gitu. Jadi kayaknya kalian menyusun ini ya, project itu bisa jadi ya, entah apapun itu, apakah soal usaha bisnis ya. Ini usaha bisnis tuh macam-macam ya maksudnya. Ya apa ya? Kebanyakannya sih ini usaha dan bisnis gitu ya. Jadi kayak project atau rencana untuk jangka panjang yang ingin kalian bangun gitu loh. Ya, seperti itu. Kebanyakan soal bisnis atau usaha. Di luar itu kan ada pekerjaan juga gitu. Maksudnya tergantung situasi kalian ya.
Ini bisa pekerjaan, bisa usaha bisnis, tapi kalau soal rencana ini aku pikir kebanyakan soal bisnis ya, atau usaha itu. Entah apapun itu, apakah ini soal buka kuliner, atau ini soal kuliner gitu ya, usaha kuliner, atau persewaan, macam-macam lah ya. Oke. Kemudian di sini aku melihat kalian kayaknya masih struggle ya, masih berusaha banget nih, berjuang banget untuk bisa mempertahankan posisi kalian biar nggak jatuh dengan apa yang kalian punya gitu. Dan ini kaitannya sama materi, sama manajemen keuangan, sama situasi keuangan ya, antara keuangan, antara apa yang kalian miliki dan kalian butuhkan ya gitu. Nah di situ aku melihat kalian kayak berserah aja gitu, pasrah. Kayaknya Cancer ini adalah juaranya dalam hal pasrah ya. Ya mungkin nggak semua Cancer kali ya, tapi sebagian Cancer mungkin gitu ya. Padahal Cancer itu bisa punya sisi kerasnya juga sih gitu. Nah di sini aku melihat mungkin saja ya, yang aku baca situasinya di sini sih kekuatan itu asalnya dari hubungan kalian dengan seseorang, dan hubungan kalian dengan seseorang itu sedang bermasalah, sehingga itu kayak punya dampak di keuangan kalian gitu ya. Jadi dalam aspek hidup yang lain, terutama dalam hal pekerjaan, seperti tidak optimal gitu, performa kalian jadi nggak maksimal gitu, karena kalian kayak kehilangan setengah jiwa kalian bersama orang tersebut. Oke, itu yang bisa aku sampaikan untuk Cancer, Sun, Moon, Rising atau Venus. Good luck buat kalian, semoga mendapatkan jalan ya, mendapatkan solusi untuk situasi kalian ya. Bye Cancer.